Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita kali ini, kita akan mempelajari bab 4, yaitu dinasti Umayyah sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam. Nah, yang pertama-tama yang kita bahas di sini adalah sejarah dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Mekah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam, puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan pada peperangan di Yarmouk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena sukses memimpinnya, menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Wilayah selama Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria, ia melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantin. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintah, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu pertama, Diwanul Khatam, yaitu fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah sukses kekuasaan bersifat monarki hereditas atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyat menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan menjadi monarki hereditas atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak.
Selanjutnya kita lanjut ke Khalifah Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama dinasti Bani Umayyah terdapat 14 khalifah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Biasanya dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia lahir di Mekah tahun 20 sebelum Hijrah. Ayahnya adalah Abu Sufyan dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Ia adalah sosok yang terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, badannya tinggi besar, dan kulitnya putih. Ia masuk Islam bersama ayah, ibu, dan saudaranya Yazid pada saat pembukaan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Ia pernah ikut perang Hunain dan ia adalah seorang juru tulis Al-Quran. Karir politiknya diawali ketika Umar bin Khattab pernah menugaskan sebagai gubernur Yordania dan pada masa Utsman bin Affan dia ditugaskan menjadi gubernur Syria. Muawiyah menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali menyerahkan khalifah kepadanya. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Bani Umayyah dan sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Syria. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem kepemimpinan secara turun-temurun. Ia menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerusnya. Ia mengadopsi dari sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa selama 20 tahun. Ia meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Shamir. Yang khalifah kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Nama lengkapnya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Juli 645 Masehi. Pada masa kekhalifahan ayahnya, beliau menjadi seorang panglima yang cukup penting. Pada tahun 668 Masehi, Khalifah Muawiyah mengirim pasukan di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah untuk melawan kekaisaran Bizantium. Yazid mencapai Chalcedon dan mengambil alih kota penting Bizantium, Amorion. Meskipun kota tersebut direbut kembali, pasukan Arab kemudian menyerang Kartago dan Sisilia pada tahun 669 Masehi. Pada tahun 670 Masehi, pasukan Arab mencapai Siprus dan mendirikan pertahanan di sana untuk menyerang jantung Bizantium. Armada Yazid menaklukkan Smyrna dan kota pesisir lainnya pada tahun 672 Masehi. Khalifah Muawiyah wafat pada tanggal 6 Mei 680 Masehi. Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah selanjutnya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun. Pengangkatannya berdasarkan kebijakan Khalifah Muawiyah menerapkan sistem monarki. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah dan memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Selama berkuasa, Yazid bin Muawiyah mencoba melanjutkan kebijakan ayahnya dan menggaji banyak orang yang membantunya. Ia memperkuat struktur administrasi negara dan memperbaiki pertahanan militer Syria, basis kekuatan Bani Umayyah. Sistem keuangan diperbaiki.
Ia mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen dan menghapuskan konsesi pajak yang ditanggung orang-orang Samara sebagai hadiah untuk pertolongan yang telah disumbangkan di hari-hari awal penaklukan Arab. Ia juga membayar perhatian berarti pada pertanian dan perbaikan sistem irigasi di Oasis Damaskus. Ia meninggal pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi dalam usia 38 tahun dan masa pemerintahnya ialah 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian kekhalifahan turun kepada anaknya Muawiyah bin Yazid. Selanjutnya yaitu khalifah ketiga, Muawiyah bin Yazid. Nama lengkapnya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah seorang pemuda yang tampan. Ia disebut juga Abu Abdurrahman. Ada juga yang menyebutnya Abu Yazid dan Abu Laila. Beliau anak Yazid yang lemah dan sakit-sakitan. Di samping itu, dia adalah seorang ahli kimia pada masa pemerintahan kakeknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah atas dasar wasiat ayahnya pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau berkenaan tahun 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Dia adalah seorang pemuda yang soleh. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia sedang menderita sakit. Sakitnya semakin keras, akhirnya dia meninggal dunia. Dia bahkan tidak pernah keluar pintu sejak dia diangkat menjadi khalifah. Dia belum sempat melakukan apa-apa dan belum pernah menjadi imam sholat untuk rakyatnya. Ada yang mengatakan bahwa masa kekhalifahannya sekitar 40 hari. Ada pula yang mengatakan dia menjadi khalifah selama 2 bulan. Ada yang mengatakan juga 3 bulan dan ada juga 6 bulan. Kemudian khalifah keempat yaitu Marwan bin Hakam. Nama lengkapnya Marwan bin Hakam bin Abdul Ash. Ia merupakan khalifah keempat dari dinasti Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Yazid wafat. Menurut silsilah, dia merupakan cucu dari Abdul Ash yang juga merupakan kakek dari Utsman bin Affan. Setelah terputusnya keturunan Muawiyah di kekuasaan Muawiyah bin Yazid, masa kursi kekuasaan khalifah beralih ke Bani Marwan setelah keluarga besar Umayyah mengangkatnya sebagai khalifah. Karena mereka menganggap Marwan bin Hakam adalah orang yang tepat untuk mengendalikan kekuasaan karena pengalamannya ketika itu kondisi tidak stabil dan banyak terjadi perpecahan di tubuh bangsa Arab. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam diangkat menjadi gubernur di Madinah. Pada masa inilah Marwan diserahi jabatan gubernur untuk wilayah Hijaz yang berkedudukan di Madinah. Ketika penduduk Madinah menyatakan dukungan kepada Abdullah bin Zubair, Marwan melarikan diri ke Damaskus. Pertentangan antara pihak Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam mencapai puncaknya pada Perang Marjurahid yang terjadi pada 65 Hijriah. Pada peperangan ini, pasukan Abdullah bin Zubair mengalami kelelahan cukup telak. Penduduk wilayah Mesir dan Libya yang semula berpihak padanya mengangkat baiat atas Marwan. Namun wilayah Hijaz, Irak dan Iran tetap tunduk kepada Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, pada masa itu wilayah Islam terpecah menjadi 2 bagian karena Hijaz dan sekitarnya termasuk Makkah dan Madinah tunduk kepada Abdullah bin Zubair. Sedangkan wilayah Syria berada dalam kekuasaan Marwan bin Hakam. Untuk mengukuhkan jabatan kekhalifahannya itu, Marwan bin Hakam yang sudah berusia 63 tahun itu mengawini Ummu Khalid, janda Yazid bin Muawiyah. Perkawinan yang tidak seimbang itu sangat kental aroma politik. Dengan mengawini janda Yazid, Marwan bermaksud menyingkirkan Khalid, putra termuda Yazid, dari tuntutan khalifah.
Marwan bin Hakam meninggal pada usia 63 tahun. Ia hanya menjabat sebagai khalifah selama 9 bulan 18 hari. Kemudian khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan. Nama lengkapnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash. Ia dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, Kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia terpandang sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak. Dalam ekspansi ke timur ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melanjutkan peninggalan ayahnya. Ia mengirim tentara menyeberangi sungai Okhus dan berhasil menundukkan Balkanabat, Bukhara, Khawarizmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, dinasti Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya. Ia meninggal pada tahun 705 Masehi dalam usia yang ke-60 tahun. Ia meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun 8 bulan. Khalifah yang ke-6 yaitu Walid bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash. Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahan tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Perluasan ke arah barat dipimpin oleh Panglima Islam Tariq bin Ziyad. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepat dapat dikuasai. Setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Kemudian pasukan Islam di bawah pimpinan Musa bin Nusair juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Goth, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya untuk kemakmuran rakyatnya. Khalifah Walid bin Abdul Malik meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah dinasti Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran daulah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Ash. Panggilannya Abu Ayyub, lahir di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Ia merupakan saudara dari Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Dia diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah pada usia 42 tahun.
Menjelang saat terakhir pemerintahannya, ia memanggil gubernur wilayah Hijaz yaitu Umar bin Abdul Aziz yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Ia menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya dan menjadikan Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Kemudian selanjutnya khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash. Ia merupakan sepupu khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Umar meninggalkan semua kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan Mawali, yaitu orang Islam yang bukan dari Arab, disejajarkan dengan Muslim Arab. Pemerintahnya membuka suatu pertanda yang membahagiakan bagi rakyat. Ketakwaan dan kesolehannya patut menjadi teladan. Ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ia meninggal pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun, dimakamkan di Deir Simon. Kemudian khalifah ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash. Ia merupakan sepupu khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz. Ia menjabat khalifah ke-9 Daulah Umayyah pada usia 36 tahun. Khalifah yang sering dipanggil dengan sebutan Abu Khalid ini lahir pada 71 Hijriah. Ia menjabat khalifah atas wasiat saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Ia dilantik pada bulan Rajab 101 Hijriah. Ia mewarisi dinasti Bani Umayyah dalam keadaan aman dan tentram. Pada masa awal pemerintahannya, Yazid bertindak menuruti kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelumnya. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah itu terjadi perubahan karena banyak penasihat yang tidak setuju dengan kebijakan positif yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum Yazid meninggal, sempat terjadi konflik antara dirinya dan saudaranya Hisham bin Abdul Malik. Namun hubungan keduanya baik kembali setelah Hisham lebih banyak mendampingi sang khalifah hingga wafat. Ia meninggal dunia pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya hanya berkisar 4 tahun 1 bulan. Selanjutnya khalifah ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Nama lengkapnya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash. Ia merupakan saudara kandung khalifah sebelumnya, Yazid bin Abdul Malik. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan dinasti baru, Bani Abbas. Pemerintahan Hisham yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebijakannya tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya karena gerakan oposisi terlalu kuat, sehingga khalifah tidak mampu mematahkannya. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Hisham kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. 2 tahun sesudah penaklukan Pulau Sisili, pada tahun 743 Masehi, ia wafat dalam usia 55 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Sepeninggalan Hisham, khalifah-khalifah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Hal ini makin mempercepat runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Selanjutnya khalifah ke-11 yaitu Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Nama lengkap Walid bin Yazid bin Abdul Malik.
Ia adalah keponakan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Ia adalah anak dari Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9 dari dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahannya, dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Ia memiliki perilaku buruk dan suka melanggar norma agama. Kalangan keluarga sendiri membenci padanya dan ia mati terbunuh. Adapun kebijakan yang paling utama yang dilakukan oleh Walid bin Yazid ialah melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga untuk merawatnya. Ia menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawatan untuk masing-masing orang. Masa pemerintahnya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Dia wafat dalam usia 40 tahun. Selanjutnya khalifah ke-12 yaitu Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Nama lengkap Yazid bin Walid bin Abdul Malik, sepupu dari khalifah sebelumnya Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ia adalah anak dari Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6 dinasti Bani Umayyah. Pemerintahan Yazid bin Walid tidak mendapat dukungan dari rakyat karena kebijakannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya tidak stabil dan banyak pemberontakan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan. Dia wafat dalam usia 46 tahun. Selanjutnya yaitu khalifah ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Nama lengkap Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, saudara kandung Yazid bin Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Dia diangkat menjadi khalifah tidak memperoleh suara bulat di kalangan lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya. Karena itu, keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari Armenia menuju Syria. Ia dengan sukarela mengundurkan dirinya dari jabatan khalifah dan mengangkat baiat terhadap Marwan bin Muhammad. Dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Selanjutnya yaitu khalifah ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad. Nama lengkap Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Ia adalah cucu dari khalifah ke-4 Bani Umayyah, Marwan bin Hakam, dan keponakan khalifah ke-5 Abdul Malik bin Marwan. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah dengan pendukung yang kuat. Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Hurah terus ke Damaskus. Namun Abdullah bin Ali yang ditugaskan membunuh Marwan oleh Abbas Asyafah selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir di Usair Asyafah selalu mengejarnya. Akhirnya sampailah Marwan di Mesir di Busair, daerah Al-Fayun, Mesir. Dia mati terbunuh oleh Salih bin Ali, orang yang menerima penyerahan tugas dari Abdullah. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Dengan demikian berakhirlah dinasti Bani Umayyah dan kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat menahan kemunduran dinasti yang berkuasa hampir 1 abad ini. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Faktor-faktornya itu, pertama, terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan atau Suriah Himyariyah. Pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab
yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali ini jumlahnya jauh lebih kecil dibanding tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. Ketiga yaitu konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuatan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan, Bani Umayyah semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima yaitu penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang dinasti Umayyah sebagai pelopor kemajuan peradaban Islam. Pada bab 4 kita akhiri pelajaran ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.